Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidul Muslim akan mempresentasikan tentang teknik perekaman audio. Jenis-jenis mikrofon dan fungsinya. Yang pertama adalah mikrofon announcer. Mikrofon ini biasanya digunakan orang yang berbicara langsung depan mikrofon. Dengan menggunakan mikrofon kondenser yang berkualitas tinggi dengan segala arah. Letakkan dengan jarak 25 sampai dengan 60 cm dari mulut pembicara. Jarak penempatan ini juga tergantung dari kekerasan suara pembicara. Yang kedua adalah mikrofon dialog. Mikrofon ini berguna untuk wawancara. Menggunakan mic kondensor berkualitas tinggi, kedua pembicara dapat duduk bersampingan di depan. Tapi jika akan membuat suara pembicara duduk berdesakan, dan juga bila salah seorang pembicara lebih keras suaranya. Ini biasanya sangat sulit untuk mengatur keseimbangan suara. Maka dari itu, kita dapat mengatur mikrofon dialog dengan cara menggeser pembicaraan yang keras untuk agak menjauh dari mic. Yang ketiga adalah mikrofon drama. Mikrofon ini menggunakan dua mikrofon untuk setiap dua orang pemain. Berbeda dengan drama televisi, karena mic tidak boleh terlihat oleh penonton, maka digunakan gun mic atau kondenser dengan pola arah supercardioid dengan menggantungkan mic tersebut pada ketinggian tertentu pada boom stand dengan sudut 30 derajat diarahkan kepada pembicara. Gun mic ini mempunyai sudut atau polar arah yang sempit sehingga noise yang tidak diinginkan dapat dihindari. Mikrofon vokalis. Dalam perekaman vokal umumnya menggunakan mic dinamik, yaitu cardioid dan supercardioid. Tempatkan mic 1 inci atau lebih dari mulut sang penyanyi untuk menghasilkan sound nafas. Tempatkan mic 1 inci sampai dengan 6 inci dari penyanyi dan kecilkan suara nafas serta suara yang pecah dari penyanyi. Seperti inilah gambar dari mikrofon vokalis. Selanjutnya adalah mikrofon chorus. Biasanya menggunakan mic kondensor dengan jenis omnidireksional, menempatkan mic 2 sampai dengan 3 feet dari chorus. Membagi chorus dalam beberapa grup kecil dan membagi mic pada tiap grup dengan jarak 6 sampai dengan 9 feet. Sistem perekaman berbasis komputer DAW. DAW merupakan Digital Audio Workstation. Adalah sebuah sistem rekaman berbasis komputer yang dirancang untuk menggantikan studio rekaman tradisional. DAW memiliki segala kemampuan dari studio rekaman tradisional seperti multitrack recording dan playback. Juga penggunaan sebagai berbagai macam efek untuk mixing seperti kompresor, reverb, dan EQ atau equalizer. DAW modern bahkan memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh sistem studio rekaman masa lalu seperti kemampuan undo, non-destructive editing, vocal correction, drum replacement, amp simulator, dan sebagainya. Sistem yang berbasis ini pada era digital ini banyak studio sudah tidak menggunakan mixer, melainkan sebuah konverter yang sudah ada preampnya. Contohnya reverb dan equalizer mungkin telah menjadi software plugin yang ada di dalam komputer. Berikut ini adalah diagram komputer dalam DAW. Yang pertama di PC atau laptop, lalu kita sambungkan ke USB menuju ke audio interface. Untuk audio interface ini ada 4 plug, yang satu untuk ke PC, yang dua itu untuk ke audio, biasanya stereo. Untuk yang plug terakhir ini menuju ke sini, seperti piano ini bentuknya. Komputer dalam DAW berfungsi sebagai host dari multitrack software dan audio converter. Komputer juga menyediakan processing power yang digunakan untuk operasional audio dan plug-in. Komputer untuk DAW memiliki spesifik yang berbeda dengan kebanyakan komputer kantoran atau game. Spesifiknya seperti ini: tingkat kebisingan yang rendah, operating system yang diset untuk penggunaan software audio, hard disk yang memiliki cluster size lebih besar, sound card onboard yang dimatikan untuk mencegah konflik. Audio converter berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital, atau juga kebaliknya, yaitu digital menjadi analog. Converter ini berbeda dengan sound card kebanyakan yang sering dipakai untuk rumahan atau game. Spesifikasinya antara lain memiliki input yang lebih banyak untuk dapat merekam beberapa instrumen secara bersamaan, biasanya antara 4 hingga 12 input. Bisa di-link. Dapat merekam dengan sample rate yang lebih tinggi, memiliki bit resolution atau dynamic range yang lebih baik. Rata-rata memiliki noise floor sekitar
min115 dBFS. Memiliki fitur free latency monitoring. Fitur ini diibaratkan seperti mixer yang berada di sound card, sehingga audio dikeluarkan lagi sebelum proses untuk multitrack software. Keuntungannya adalah latensi atau keterlambatan yang sangat kecil, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Speaker monitor adalah speaker yang flat dan dirancang khusus untuk kebutuhan mixing. Speaker ini berbeda dengan speaker rumahan, memiliki frekuensi respon yang rata-rata 30-20 kHz. Dengan kata lain, speaker ini jujur dalam mereproduksi hasil mixing. Speaker ini harus yang diperlukan seorang sound engineer pada mixing, yaitu mendapatkan gambaran akurat dari frekuensi berbagai instrumen yang sedang di-mixing. Apabila speaker yang digunakan untuk mixing tidak flat, maka telinga akan tertipu oleh speaker dan tidak dapat menentukan frekuensi dengan tepat. Speaker monitor format file hasil mastering digital. Untuk kesimpulannya, jadi mikrofon merupakan salah satu alat perekam yang punya peran utama dalam sistem perekaman audio. Untuk mendapatkan suara terbaik diperlukan teknik pemilihan mic yang tepat dan juga penempatan yang pas karena mikrofon sangat menentukan hasil dalam perekaman. Mikrofon merupakan peralatan paling depan dalam proses perekaman audio. Selain mikrofon juga untuk merekam, juga dibutuhkan sistem perekaman berbasis DAW atau multitrack software, audio converter, dan speaker monitor. Dalam proses perekaman, teknik penempatan mikrofon dan teknik perekaman digital harus diperhitungkan dengan seksama agar menghasilkan perekaman yang bagus dan berkualitas. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.